Nah, ini Dwi 1,5 tahun ya di Houston ya? 1 tahun aja Pak. 1 tahun pas. 1 tahun. Nah, di bulan-bulan terakhir mau habis, masih kuliah nih Dwi, terus kemudian tiba-tiba jebret masuk COVID nih. Dan sempat cerita bahwa semua perkuliahan tuh pindah ke virtual. Nah, untuk buat Dwi sendiri tuh, Dwi udah merasakan datang ke kampus, belajar langsung face to face, kemudian harus berubah drastis virtual. Nah, kalau boleh pilih, Dwi suka yang mana sih? Tetap suka yang in person. Tetap suka yang in person Pak, karena Dwi ini termasuk pembelajar yang audiovisual. Jadi kayak Dwi itu butuh guru yang di depan ngajarin kayak gitu. Nah, tipe belajarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya memang merasa kesulitan tuh ketika harus virtual class kayak gitu kan. Waktu itu masuk spring semester, baru kayak belajar 3 mingguan gitu, lagi seneng-senengnya memang masuk kuliah kan, kemudian lagi internship juga, ya itu kan langsung lockdown ya, Pak Trump ngumumin lockdown, jadi semua kampus tadinya informasinya spring break-nya diperpanjang kayak gitu kan, tapi kita nggak bisa pergi keluar juga gitu, ya masih happy kan ya gitu, spring break panjang gitu kan, tapi habis itu kok makin panjang ya akhirnya sama sekali nggak masuk gitu kan, ya udah galau sih, sempet galau gitu kan, sempet kayak beberapa kali tuh lost sama kuliah gitu, jadi kayak mesti ngemail beberapa kali ke profesor, ini maksudnya gimana sih, terus nggak ngerti, terus tugas yang ini maksudnya gimana gitu, karena biasa kan kita dijelasin in person kan, face to face gitu kan. Betul. Nah kendala awalnya gitu, sama ada profesor yang memang udah senior banget, beliau juga agak kesulitan nih waktu harus pakai pindah ke virtual gitu kan, pindah ke online. Jadi kayak ada beberapa misinformasi juga kita sekelas gitu kan. Akhirnya kita nanya-nanya nih sama grup di WhatsApp, ini gimana sih maksudnya kata profesor nih, kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa loss sedikit gitu. Nah, tapi memang kalau buat Dwi efektifnya memang lebih suka yang in person sih. Jadi kayak benar-benar face to face. Oh, oke. Nah, Dwi tadi bilang Dwi nih anak kedua ya. Dwi anak bersaudara perempuan laki-laki atau perempuan atau? Nah, kalau Dwi 4 saudara. Oh, 4 saudara. Pembagiannya pas, 2 yang di atas, 2 di bawah tuh laki-laki. 2 di atas perempuan, 2 di bawah laki-laki. Oh, oke. Nah, sebagai orang tua, ya saya punya anak perempuan. Kalau ngelepas anak perempuan jauh-jauh kan, aduh, kayaknya ada rasa bagaimana ya untuk orang tua tuh gimana? Orang tua mau bisa, oh ya, Dwi, oke deh, yuk silakan pergi ke Amerika. Gimana dapat restu dari orang tua pergi jauh? Ini pertama kali Dwi pergi jauh atau memang berapa kali pernah keluar jauh, dapat beasiswa di luar negeri? Kalau keluar yang jauh banget sih baru pertama kali ini ya. Tapi kalau keluar jauh yang kayak masih di Indonesia tuh ada beberapa kali gitu kan, karena mesti KKM, terus juga ada program-program lain yang diikuti gitu. Oh, ke Malaysia pernah, program di Malaysia juga pernah. Tapi ya itu so far paling jauh tuh Malaysia kemarin gitu. Kalau untuk orang rumahnya gimana nih? Ini bulan ibu lagi di sini juga nih. Jadi awalnya kayak gitu kan, maksudnya kok jauh banget gitu kan, bisa nggak nanti tinggal di sana gitu kan, tapi ya karena Dwi juga ngasih pengertian nanti bakal aman, kita terjamin di sana, kita ada yang jaga, ada yang melindungi dan segala macam, dan karena kita kan grantee dari beasiswa kan, pasti perlindungannya akan lebih ini lagi, akan lebih protektif lagi sama kitanya. Oh gitu, jadi ya udah aman gitu. Jadi selama di sana ya komunikasinya lewat WhatsApp, mostly lewat WhatsApp, video call kayak gitu kan, voice call kayak gitu. Tapi so far so good. Ibu ketika mendengar bahwa memang di Houston sendiri pun komunitas Indonesia cukup banyak dan komunitas Muslim ada dan masjid Indonesia pun ada, mungkin agak sedikit lega kali untuk ibu ya. Iya, lega ya Om ya. Oh iya, ngangguk ya. Lega gitu. Karena kan Dwi suka cerita juga tuh kan, ketemu orang Indonesia, ketemu ini gitu. Jadi kalau nelpon tuh kayak suka nyeritain habis ngapain kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya Dwi selesai nih kuliah. Nah, Dwi itu bukan degree, bukan associate, bukan juga master, dan Dwi menjadi sertifikat. Jadi intinya begitu selesai kuliah dapat apa? Ijazah ada,
sertifikat itu sesuai dengan jurusannya kita. Kalau sebenarnya kalau ngambilnya 2 tahun kan jadinya associate degree ya. Tapi karena kita dapatnya cuma 1 tahun, semuanya yang level 1, jadi kita dapatnya sertifikat. Jadi kayak Dwi ngambilnya marketing, jadi kayak certificate in marketing ya gitu. Dan sudah bersertifikasi kan, jadi kalau mau dipakai juga tetap bisa sertifikatnya gitu. Ijazahnya bisa dipakai kapan aja gitu. Dan walaupun sertifikasi, tapi lihat juga kembali ke Facebook, Dwi dan teman-teman sempat kayak mau ada wisuda ya? Iya. Terakhir ya? Itu gimana ceritanya? Jadi itu sedih kan. Jadi rencananya kan kita memang punya 2 wisuda tuh Pak. Jadi satunya wisuda program, wisuda sisi IT-nya, sama wisuda kampus gitu kan. Dan wisuda kampusnya juga rencananya memang di NRG Stadium gitu. Which is kan ramai banget kan. Besar ya. Besar banget gitu. Jadi memang mostly HCC tuh kalau wisuda tuh memang memakai NRG Stadium gitu. Jadi kita udah bakal seneng, wah excited nih bakal wisuda lagi gitu kan. Tahunya lockdown, akhirnya semuanya batal, jadi pindah virtual. Nah tapi untuk yang wisuda program, nah jadi waktu itu Indonesia, jadi cuman plusnya orang yang di Indonesia bisa juga hadir gitu kan secara virtual kan, bisa lihat waktu itu lagi siang di keluarga lihat ya. Ada pas mau sahur ya waktu mau sahur apa udah sahur gitu ya. Jadi hadir juga ini orang rumah di sini juga hadir virtually sama teman-teman yang lain juga kan hadir. Nah, setelah selesai itu ternyata program koordinator kita tuh nyuruh ngumpul di depan apartemen semuanya, di depan apartemen. Katanya mau rapat ceritanya gitu kan, rapat apalah, kita belum diinfokan juga rapat apa. Tapi kenapa harus di luar? Karena kan di dalam rumah kita nggak boleh lebih dari 10 orang ya dalam ruangan. Jadi akhirnya rapat amannya tuh di luar gitu. Nah pas kita lagi nungguin gitu di luar, ternyata mereka tuh kasih surprise bikin parade graduation gitu Pak. Wow. Graduation parade gitu. Jadi kita tuh langsung nangis gitu kan. Jadi ada organisasi yang memang kita selalu volunteering di situ, namanya KLM, Kids Lives Matter. Kemudian ada social host, semuanya pada datang. Terus juga teman-teman yang kita kenal, beberapa orang KJRI juga datang gitu kan, ngasih ngikutin ya parade mobil itu kan gitu. Jadi kayak kita ada surprise itu kayak gitu. Nah terus untuk wisuda HCC-nya juga virtual jadinya kayak gitu, live di YouTube waktu itu. Nah itu kan tadi Dwi bilang bahwa orang rumah pada nonton tuh virtual. Apa reaksi ibu pada saat lihat Dwi wisuda di Amerika saat itu? Senang juga, excited gitu kan. Jadi mereka rela-relain nunggu dari sebelum sahur sampai sahur gitu kan, nontonin kita kayak gitu ya. Mereka juga gitu kan, seneng. Begitu juga dengan support dari KJRI ya, dan saya lihat memang konsulat jenderal pada saat itu sekarang sudah berubah, udah mau diganti ya. Ibu Nana tuh support sekali dengan kawan-kawan ya. Iya makanya itu satu yang sebenarnya di luar ekspektasi kita sih Pak ya. Nggak pernah terpikir bakal bisa punya hubungan baik dengan seorang konsul jenderal kayak gitu kan. Tapi ternyata Bu Nana tuh memang suportif banget orangnya. Jadi ketika kita datang, kita kenalin diri, beliau tuh udah welcome banget. Kemudian ngelihat mungkin gerakan kita di volunteering, terus juga ngebantuin. Kemudian kita juga akhirnya dapat kesempatan untuk bisa internship di KJRI juga kayak gitu kan. Jadi mungkin ngerasa kita juga helpful kayak gitu. Jadi beliau tuh benar-benar support gitu. Sampai ketika pulang ke Indonesia, kan beliau juga pulang ke Indonesia waktu itu mau ada tes ya untuk kedubes ya. Jadi beda pulangnya tuh kayak cuma 2 hari. Kita sempat ketemuan juga gitu. Jadi saya sempat mampir juga main ke rumah Bu Nana di Jakarta kayak gitu. Beliau pokoknya seperti banget, dan juga orang-orang di KJRI itu. Betul ya. Semakin begitu setiap perubahan dan di KJRI memang semakin baik lah sekarang ini. Ya, insya Allah ke depan setelah Bu Nana diganti pun akan semakin baik.
Amin. Kemudian akhirnya setiap pertemuan tuh pasti ada perpisahan. Ya. Dwi harus kembali ke negara Indonesia. Nah, tapi ada COVID. Iya bener. Gimana proses kepulangannya sampai ke dari persiapan di Amerika hingga sampai ke Indonesia? Nah itu sebenarnya yang bikin kita termasuk yang galau ya, karena info pertama yang kita dapat itu masih di pertengahan semester, kita udah disuruh beres-beres waktu itu. Jadi kita tuh jadi kayak nangis gitu kan, kayak ini bisa nggak di kuliah swasta ya, masa kita dipulangin sebelum kuliah kelar sih kayak gitu kan. Kemudian seminggu nungguin kabar berikutnya, galau, lebih banyak nangis sama teman-teman juga semuanya gitu kan, karena kita nggak, maksudnya ya udah jauh-jauh, udah mau semester selesai, masa sih nggak kelar-kelar gitu kan, nggak bisa dikelarin tapi pulang duluan. Tapi akhirnya ternyata kita dibolehin nyelesain kuliahnya kita sampai selesai, sampai benar-benar final exam. Nah kemudian beberapa negara yang lain itu mereka punya repatriation flight, tapi Indonesia nggak ada. Indonesia punya tapi hanya khusus untuk ABK doang Pak. Jadi teman-teman yang udah balik duluan itu yang dari Egypt, dari Turki, sama South Africa itu mereka udah ada penjemputan dari negara masing-masing. Gitu. While Indonesia waktu itu tinggal nungguin bandaranya dibuka aja Pak. Jadi pas bandara udah dibuka, baru kita dipulangkan pakai commercial flight, kayak gitu. Tapi memang sempat di luar dari batas visa dan juga living permit di sana itu kita udah habis, tapi kita masih diperbolehkan untuk extend ya, karena kan memang lagi pandemi kan. Keadaan luar biasa ya. Iya, keadaan luar biasa betul gitu. Tapi itu ya kita nggak ngurusin karena kan memang udah langsung dari konsorsium yang ngurusin kan. Jadi ya kita tetap aman sih kayak gitu. Jadi Dwi dan kawan-kawan sempat merasakan ditusuk gitu ya? Iya. Itu malah langsung swab Pak. Jadi syaratnya kan harus swab kan. Jadi kayak kita ke salah satu klinik swasta di Houston itu dekat sama apartemen. Ya udah kita di swab sampai nangis-nangis. Hasilnya keluar, terus kita bisa pulang kayak gitu kan. Nah tapi ternyata sampai ke Indonesia pun belum bisa pulang ke provinsi masing-masing karena kan masih tutup, penerbangan masih belum ada gitu. Jadi kita end up lagi di Jakarta gitu kan, lumayan lama di Jakarta, stay lagi, baru akhirnya ada penerbangan di setiap provinsi buka gitu. Bahkan kalau kayak Sorong, Papua sama Windy itu dari Manado, itu mereka hampir 1 bulan di hotel di Jakarta gitu karena belum bisa terbang pulang ke provinsi masing-masing gitu. Oke. Jadi begitu kembali ke tempatnya masing-masing ini, apakah para mahasiswa tuh masih dikasih PR dari sponsorship? Kalian kalau harus ini gitu. Ada pesan-pesan dari mereka. Pesan-pesannya itu kita sebenarnya tanda tangan kontrak di awal MOU-nya itu bahwa setelah selesai masa beasiswa itu harus pulang ke negara masing-masing dan harus stay kemudian berkontribusi minimal 2 tahun gitu. Baru misalnya nih kita punya rencana mau masuk ke US lagi gitu. Kalau belum 2 tahun kita nggak diperbolehin masuk US karena kita ngedapetin J1 visa waktu itu. Oh, betul. Syaratnya kayak gitu dan itu udah ditandatangani kontrak. Nah, ketika pulang pertama kali mendarat di Pontianak nih, apa sih yang dicari sama Dwi? Yang kangen banget? Yang kangen banget ya? Yang pertama kali kangen banget itu adalah bakso. Bakso Pontianak, emang beda. Kalau bakso di sini kan mie-nya itu pakai mie tiaw, yang mie tiaw putih itu kan. Dan beberapa kali nyobain mie tiaw di daerah lain, di provinsi lain, sama di Houston juga sempat pernah nyobain. Tekstur mie tiawnya tuh beda dengan yang di sini gitu. Kalau di sini dia lebih tipis banget, dan dia nggak mudah putus-putus gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau ke Pontianak, mau kuliner, harus coba itu ya, spesial. Andalannya itu gitu, mie tiaw itu salah satunya gitu. Karena mie tiaw yang di provinsi lain tuh pasti beda. Biasanya lebih tebal dan lebih patah-patah gitu. Jadinya kayak lebih hancur gitu. Kalau di sini dia bisa lebih bagus gitu. Dan
Dwi juga di Houston tuh 1 tahun bersama rekan-rekannya berlima total ya, Dwi ya? Yang Indonesia berlima. Kalau dari Berlima. negara lain kita totalnya 16. Oh, oke. Yang di program Berlima ini. itu Pancasila banget ya nomornya. Iya. Nah itu 1 tahun. 1 tahun tuh bener kan lama dibilang dibilang sebentar. Sebentar Jadi, juga itu gitu. pasti bondingnya sangat kuat dan seperti keluarga. Itu masih kontak-kontakan sampai sekarang. Oh masih Pak. Kalau Masih ya. itu sih yang maksudnya yang disyukuri banget ya, karena kita berlima tuh selama di Houston juga benar-benar saling nguatin gitu, yang saling ngingetin gitu kan. Kalau misalnya ada yang mulai down, yang lainnya nguatin. Terus juga jalan-jalan. Kemudian kalau misalnya yang lainnya udah mulai kehabisan uang, ya udah yang lainnya makan di apartemen yang satunya gitu. Kalau misalnya dibawain makanan sama orang Indonesia, kita pasti makannya bareng berlima gitu kan. Maksudnya langsung pikirin teman gitu. Oh, walaupun 1-2 orang yang diundang, tapi kalau misalnya dibawa makan, oh ya udah makannya berlima gitu. Apa-apa berlima kayak gitu kan. Kita pernah ribut juga, kita pernah salah paham juga gitu. Tapi jadi bukan nggak yang indah-indah aja ya. Nggak yang indah-indah aja ya. Nggak indah-indah sampai bener-bener yang ribut, sampai bener-beneran yang nggak ngomong, marah-marahan kayak gitu, nangis-nangisan, kita tuh udah ngelewatin itu gitu berlima. Nah makanya kita berlima ngerasa kayak oh ini bukan cuma sekedar temen doang jadinya sekarangnya gitu, jadi kayak bener-bener ya saudara gitu. Semua problem, bahkan kayak problem di rumah tuh semuanya ya pada tahu kayak gitu kan. Jadi sampai kita kayak punya komitmen nih, oh ya nanti kalau pada nikah harus pada datang ya gitu kan. Kita mesti nyiapin waktu nih buat jalan-jalan bareng lagi gitu keliling Indonesia kayak gitu-gitu sih pengennya gitu. Oh, jadi ke depan ada kemungkinan reunion ya? Iya. Yang paling dikangen sih sekarang ya kita berlimanya gitu. Oke. Dan untuk grup dari Indonesia alumni ini emang ada grupnya. Dia udah Ya, batch keberapa ya Dwi ya? Dwi udah batch keberapa? Ini batch keberapa ya? Nggak inget juga ini, start pertamanya tahun 80-an atau tahun 80-an kayaknya kalau nggak salah Pak. Udah lama sekali ya. Jadi udah lama banget nih. Pasti ke perkumpulan alumninya udah cukup besar. Iya. Lumayan banyak, dan bahkan banyak yang nggak kita tahu gitu karena udah nyebar kemana-mana kan yang alumni Indonesianya kan. Karena memang mungkin program ini, beasiswa ini dijadiin stepping stone juga, jadi beberapa orang tuh kayak punya kesempatan-kesempatan yang lebih luas lagi, misalnya kayak bekerja di mana, di US, balik lagi ke US ada, kemudian bekerja di negara-negara lain gitu kan, karena ya udah punya bekal dan sertifikat dari beasiswa ini gitu, yang memang bisa dipakai untuk menunjang pekerjaan kayak gitu Pak. Nah jadi kalau yang kita yang di batch 2019-2020 ini memang masih bounding juga di grupnya kita gitu, apa-apa ngobrol, dan kita juga punya punya post activity ngurusin sosial media alumninya kita kayak gitu. Karena itu yang paling possible sekarang ya, gimana caranya semua orang bisa engage di satu project tanpa harus datang ke masing-masing provinsi, ya akhirnya kita bikin itu gitu, maintaining sosial media alumninya kita. Oh, keren. Nah, setelah kembali nih udah Pontianak settle, udah selesai makan bakso. Jadi kembali nih ke aktivitas yang dulu dimulai lagi. Sepertinya Dwi ini punya usaha sendiri atau memang kerja di lembaga kursus bahasa Inggris. Ini seperti apa Dwi? Dan apakah yang didapat di HCC itu marketingnya terpakai di situ? Jadi Dwi kan memang udah start lembaga training bahasa gitu ya sama teman. Dari dia yang mulai duluan tadinya 2010, tapi bulan ke-6 usaha itu bangun, Dwi join jadi kayak co-founder gitu kan. Nah terus kembangin itu, kami kan sama-sama nggak punya apa namanya Excellence English Studio.
Oke, co-founder nih ya, Dwi ya. Iya, Hebat. co-founder Excellence English Studio. Tapi karena passion kami tuh cuman teaching sama English. Jadi kayak kita tuh cuman punya dua passion itu, tanpa tahu gimana sih caranya ngejalanin bisnisnya, gimana caranya ngebesarin sekolahnya, marketingnya dan segala macam tuh semuanya benar-benar belajar otodidak gitu kan. Ada beberapa ikut latihan yang dari misalnya kayak Bank Indonesia atau misalnya dari dinas-dinas kayak gitu kan, pelatihan-pelatihan bisnis dan segala macam, atau small business, UMKM dan segala macam. Paling kita ngikutin pelatihan gitu, dan beberapa juga ikut kompetisi-kompetisi bisnis gitu, biar bisa dapat oh gimana sih kita bisa scale up gitu kan. Nah, bisa lebihnya otodidak banget Pak gitu. Jadi makanya Dwi juga ngambil beasiswa ini karena tadi yang Dwi bilang, karena udah kebutuhan nih. Karena kalau belajar marketing kan akhirnya Dwi bisa pakai di dua tempat gitu, bukan cuma hanya di Excellence English Studio aja, tapi di non-profit organization juga yang namanya Aku Belajar. Jadi Aku Belajar ini harapannya Dwi juga bisa pakai marketingnya kan, misalnya untuk fundraise kayak gitu. Jadi kayak ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu lah, bisa dipakai ilmunya di dua tempat. Iya. Nah, Dwi boleh cerita sedikit itu Aku Belajar non profit organisasinya tuh mulai dari kapan dan sampai seluas apa di Pontianak aja? Oke. Jadi Aku Belajar ini kita ngebangun tadinya tuh dari English Club Pak. Jadi English Club kita itu isinya memang alumni-alumni dari pertukaran pemuda antar negara. Jadi kayak Kementerian Pemuda dan Olahraga itu bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengadakan kegiatan pertukaran pemuda, khusus pemuda 18-30 tahun setiap tahun. Nah, waktu itu ada Indonesia Kanada, Indonesia Australia, Indonesia Malaysia, Indonesia ASEAN Jepang, Indonesia India, dan lain-lainnya. Nah, alumni-alumni programnya ini yang dari Kalimantan Barat terutama, kita tuh pengen tetap bisa maintain bahasa Inggris kita. Jadi akhirnya kita bikin Excellence English Club namanya. Nah, tapi dari situ kita mikir nih Pak, kayaknya kalau kita cuma punya kegiatan intern, kita seharusnya bisa punya lebih nih kontribusinya ke Pontianak. Jadi akhirnya waktu itu di 2011 kita coba untuk ngumpulin buku-buku layak baca dari orang-orang di sekitar Pontianak. Kemudian kita bangunkan mini library di salah satu sekolah swasta, sekolah Islam swasta, yang letaknya di 100 meter dari tempat pembuangan sampah akhir TPS, namanya TPS Batu Layang. Jadi di pinggiran kota Pontianak Pak. Sekolah swadayanya ini dibangun sama masyarakat. Waktu itu cuma punya 2 ruangan. Dan mereka belum punya meja, jadi mereka belajar tuh kayak papan cuman di sanggah gitu, potongan-potongan papan di sanggah. Mereka belajar di situ, mereka nggak punya seragam, mereka nggak pakai sepatu juga, jadi ya anak-anaknya sekolah seadanya mereka gitu. Nah, perpustakaan belum ada, jadi kita bangunin mini library, buku-bukunya dari orang-orang Pontianak yang udah nyumbang, kemudian kita sortir yang memang pantas ya kita masukin gitu. Nah, kemudian kita mikir lagi waktu itu, kalau kita cuma bikin perpustakaan kayaknya kurang kurang berdampak. Akhirnya kita bikin program mengajar gratis, jadi selama 6 bulan. Wow. Kita rekrut volunteer di Indonesia dari anak-anak muda anak-anak muda Pontianak, kita wawancara, kemudian kita kasih training nih, karena kan basicnya mereka bukan dari pengajaran kan, dan kita yang di English Club rata-rata memang dari FKIP, dari pendidikan bahasa Inggris gitu. Kemudian mereka mengajar 6 bulan, ternyata sukses gitu kan. Sukses, dari 12 volunteer tersisa 2 volunteer di ujung kegiatan. Banyak berkurang gitu, tapi itu nggak putusin keinginan kita untuk tetap bikin kegiatan volunteering yang sama di tahun-tahun berikutnya. Nah, supaya bisa lebih bergerak sendiri dan lebih legal, akhirnya kegiatan ini kita lepas dari English Club, kemudian kita diriin organisasi sendiri, namanya Aku Belajar. Nah, itu kebetulan Aku Belajar juga saya yang ide untuk namanya, saya yang nemuin namanya, kemudian kita daftarin ke akta notaris, jadi sudah berlembaga dia Aku Belajarnya. Nah, jadi itu berdirinya secara sah
di 2013. Kesininya kemudian kita bikin program, 2 core programnya, satunya social education dan satunya lagi ini youth empowerment. Jadi dengan 2 ini yang kita jalan setiap tahun. Program mengajarnya selama 6 bulan setiap tahun, volunteernya juga kita rekrut. Jadi sampai sekarang sudah ada 9 batch. Kemudian selain kita ngajar tadi di daerah-daerah marginal, bisa berganti-ganti di pinggiran Sungai Kapuas kita pernah, kemudian kita balik lagi ke daerah TPS tadi, tempat pembuangan sampah akhir, karena di situ yang isu pendidikannya paling tinggi, Pak. Banyak orang tua yang masih belum paham dengan urgensi pendidikan. Jadi gini, di situ saya sempat ngajar kelompok yang SMP. Jadi dari 12 anak SMP yang saya ajar, yang melanjutkan ke SMA itu hanya 3 orang, Pak. Wow. Selebihnya yang 9 disuruh kerja dan juga disuruh menikah. Jadi kebayang Pontianak kota, tapi di pinggirannya masih ada yang kayak gitu. Itu isu pendidikan yang tinggi banget udah menurut kita kayak gitu. Dan pada masa-masa tertentu, kalau misalnya sampah datang, dump truck itu datang, Pak, orang tua akan bilang sama anaknya untuk bantu orang tuanya milih sampah daripada masuk sekolah. Jadi kayak sekolah tuh bisa izin kayak gitu. Jadi memang urgensi pendidikan tuh masih belum dipahami secara mendalam sama orang tua kayak gitu. Nah ini yang akhirnya bikin gerakan kita tetap berjalan. Kemudian kita juga bikin mini library juga terus setiap tahun. Tapi bukan cuma di Kota Pontianak aja, kita juga coba merambah ke daerah-daerah di kabupaten yang pedalaman-pedalaman, kemudian sama di daerah perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi kayak kita bangun. Dan alhamdulillah ya, karena gerakan ini didukung sama banyak orang. Kita pernah dapat bantuan juga dari teman-teman di Jakarta, dari komunitas Kelapa ngirimin kita buku 1 dus gede. Kemudian kita pernah dibantu sama teman-teman di Jerman, teman-teman Indonesia di Jerman, mereka bikin Galiro. Galiro itu gerakan 1 euro untuk disumbangkan, yang uangnya kita beliin buku di sini. Kemudian kita juga pernah kerjasama dengan teman-teman PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Australia. Kayak gitu juga mereka fundraise kemudian dikirimin ke kita. Nah, selain perpustakaan dan juga program mengajar gratis tadi, kita juga sempat bikin pendidikan untuk special needs children. Jadi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kayak misalnya Down syndrome atau ADHD gitu kan. Dan itu juga di kabupaten. Jadi kayak setiap weekend kita turun, saya juga termasuk yang turun, pakai motor tuh diberhentiin di situ di pusat apa kalau kita bilang ya, kapal air ya, kapal motor. Jadi motor kita diinepin di situ di pangkalan situ, kemudian kita masuk lagi ke daerahnya tuh pakai kapal motor tuh sekitar 2 jam. Nah di situ listriknya ada kalau setiap jam 6 sore baru nyala sampai jam 6 pagi aja. Selebihnya listrik nggak nyala. Kalau misalnya lampu mati, tower sinyal itu juga hilang. Ini Dwi luar biasa ya kegiatannya. Ini udah kelihatannya banyak banget, tapi ternyata Dwi ini masih juga sebagai penyiar radio. Ini gimana caranya dan apa yang Dwi bisa? Apa ini salah satu hobi atau sebagai penyiar radio atau memang ada passionnya, memang Dwi itu senang jadi penyiar radio itu? Siaran radio tuh juga passion, Pak, sebenarnya. Jadi dari waktu masih SMA pernah ikut waktu ya awal kuliah juga masih SMA pernah ikut beberapa seleksi di beberapa radio lokal. Kemudian waktu masuk kuliah akhirnya masuk ke lembaga pers mahasiswa. Jadi di awal jadi wartawan, nulis, ternyata nggak cocok nih. Tulisannya banyak diedit. Akhirnya pindah ke divisi penyiaran gitu. Nah, ketika pindah divisi penyiaran, klik nih nemuin nyamannya gitu. Nah, kemudian 2008 coba peruntungan ke beberapa radio komersil di sini.
Kemudian lolos, ya udah jadi siaran dari 2008 sampai 2016 di radio itu namanya Radio Kita. Kemudian 2016 radionya diakuisisi sama pemilik lain dan kita penyiar lamanya diganti. Kemudian 2017 berpindah ke Radio Volare. Jadi sampai sekarang masih di Radio Volare. Tapi kalau siaran itu kayak passion gitu, Pak. Jadi capek-capeknya kerja di tempat lain ngurusin usaha dan segala macam, kalau udah siaran tuh jadi kayak ngelepasin penat-penat ya gitu. Jadi oke, saya sendiri ngedengernya udah, waduh ini gimana Dwi gimana cara mencari waktu istirahatnya? Istirahatnya kalau sekarang di weekend kayak gini Pak, jadi kayak hari Minggu nggak kemana-mana gitu di rumah. Mohon maaf kalau saya gangguin, malah nih hari Minggu harusnya Dwi bisa istirahat. Bisa sharing. Nah ini mungkin terakhir nih buat teman-teman yang mungkin ngedengerin nanti, ini mungkin kalau kita sekarang ngobrol mungkin ya 2-3 minggu lagi akan keluar. Untuk mereka yang mau ngikutin jejak Dwi untuk mendapatkan scholarship dari community college, gimana caranya Dwi? Nah, yang paling penting tuh sebenarnya kalau ngambil beasiswa tuh kan kita mesti tahu dulu tuh Pak tujuan kita ya. Tujuan kita apa, kemudian nanti goalnya apa. Itu juga biasanya ada di dalam esai-esai pertanyaan dari beasiswa-beasiswa yang teman-teman mau apply. Mau S2 atau S3 kan pasti nanti kita ditanyain kayak kenapa, kemudian linearnya dengan pekerjaan kita apa, kemudian short term, long termnya kita apa. Jadi kita mesti tahu dulu gitu, petain dulu kenapa kita mau ngambil beasiswa itu, dan kita harus tahu dulu beasiswanya itu tujuannya apa, karena setiap beasiswa itu punya karakter yang beda-beda. Kayak misalnya beasiswa CCI ini memang non-degree tapi untuk peningkatan kapasitas profesionalisme. Jadi kalau teman-teman syaratnya kan minimal punya 2 tahun pengalaman bekerja tuh Pak. Jadi teman-teman kalau misalnya memang udah tahu nih kapasitas teman-teman kayak gimana, ya udah teman-teman bisa langsung daftar. Nah untuk CCIP sendiri tahun ini pendaftarannya dibuka udah dari awal November sampai dengan nanti 15 Januari 2021. Jadi teman-teman masih sangat bisa mendaftar. Si panjang banget ya Pak ya? Masih ada waktu. Nanti teman-teman bisa langsung cek ke www.aminef.org.id atau bisa langsung ke Instagram @Fulbright-Indonesia kayak gitu. Fulbright Indonesia. Nanti mungkin kita taruh juga di bawah nih. Siap. Untuk teman-temannya bisa langsung tune in. Bener. Ya, atau nanti bisa ke Instagram @ccialumni.id. Jadi bisa langsung cari informasi ke alumni-alumninya juga kayak gitu. Nah, yang paling penting juga teman-teman nanti ngisi aplikasinya, kemudian ada 8 esai yang harus dibikin, yang harus ditulis, yang harus bisa merepresentasikan dirinya teman-teman kayak gimana. Kemudian jangan pantang menyerah, kalau misalnya gagal coba lagi sampai dapet. And then banyakin berdoa gitu. Nah itu juga yang paling penting kan. Betul. Amin. Ya. Jadi Dwi, terima kasih banyak nih untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terus terima kasih Pak, udah ngajakin ngobrol nih, seru banget. Nemanin saya malam mingguan waktu Houston. Siap. Dan minggu pagi waktu Pontianak, juga untuk ibu, mungkin ibunya Dwi juga dengerin. Terima kasih banyak kasih waktu untuk anaknya bisa ngobrol dengan saya, dan insya Allah ini ngobrol-ngobrolnya kalau kata orang-orang sekarang tuh apa, isinya daging semua nih. Iya. Daging semua, nggak ada tulangnya ya. Nggak ada tulangnya. Ini terima kasih Pak udah udah ngajakin ngobrol. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya Bapak Zaman Now. Iya, amin. Dwi ada mulai YouTube atau YouTube waktu di Amerika juga mulai sering bikin vlog-vlog tuh. Atau masih pending? Ada ngambil beberapa video tapi males banget mau ngeditnya. Ya untuk Dwi sukses ke depannya, dan insya Allah semua kursus bahasa Inggrisnya dan kegiatan non organisasi serta penyiarnya terus menjadi sukses, dan apa yang kita citakan ke depan akan tercapai. Amin. Demikian. Dan untuk teman-teman terima kasih udah
nonton dan mengikuti obrolan kita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe seperti yang Dwi bilang, channel Bapak Zaman Now, like dan berikan komen supaya channel kita ke depan makin great. Demikian dan selamat malam, selamat pagi dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.